olahraga dong. Dari olahraga juga. Jadi sebetulnya ini adalah satu cabang olahraga yang menarik menurutku karena sebetulnya mungkin tertanam di kita adalah dari film-film laga dari zaman baheula sampai sekarang gitu. Wong Fei Hung? I don't know, mungkin aku taunya Jet Li ya. Oh ya, Jet Li juga pernah sih memerankan karakter Wong Fei Wong Hung Fei ya. Hungnya ya. Iya, Iya. Kita langsung datangkan Wong Fei Hungnya Detikers ke studio Detik Sore. Ada Mas Gogi Nebulana di sini, Indonesia's first wushu athlete world gold medalist. Wuhu. Welcome to Detik Sore, Mas Selamat sore. Gogi. Mas Gogi hari ini hadir ke kita mau mungkin memperkenalkan untuk yang belum familiar atau mungkin yang kayak kita lah ya tahu wushu itu hanya dari film-film laga atau mungkin melihat lewat screen aja gitu ya. Jadi mungkin boleh Mas Gogi bercerita sebetulnya olahraga maksudnya apa yang spesial dari olahraga ini dan kemudian bagaimana sebetulnya perkembangan wushu di Indonesia gitu. Oke. Wushu Indonesia itu mulai ada tahun 92, mulai resmi. Tetapi sebelum wushu modern tahun 1992 sebenarnya kungfu wushu ini udah berasimilasi dengan kultur Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan tentunya sekarang sudah mengerucut menjadi salah satu bidang budaya dan olahraga. Dan akhirnya Indonesia berhasil meraih beragam macam prestasi di level dunia, internasional. Dan perkembangannya tentu makin bagus, walaupun tentu selalu ada evaluasi apa yang bisa disempurnakan agar lebih hebat lagi. Right. Ya, dan berarti wushu ini salah satu ilmu turunan atau turunan dari kungfu ya Mas? Bisa dibilang begitu? Jadi yang namanya kungfu itu artinya adalah skill atau keahlian yang diperoleh dengan kerja keras bertahun-tahun. Jadi skill spesial disebutnya kungfu. Jadi misalkan kalau Mas memiliki keahlian kaligrafi dengan sangat hebat, berarti Mas sudah berhasil memiliki kungfu kaligrafi. Oh gitu. Iya. Jadi master gitu ya? Yes. Master at certain skill gitu ya. Yes. Oke. Nah, jadi wushu seringkali disalah kaprah, disangkanya sebutnya kungfu. Tapi sebenarnya kungfu wushu. Jadi skillnya dari wushu-wushunya itu adalah wu artinya perang, su artinya seni, yang sementara wu-nya sendiri terdiri dari dua kata, yaitu ci dan ke, yang artinya menghentikan kekerasan. Jadi perang itu sebenarnya dalam terminologi Mandarin adalah menghentikan peperangan atau menghentikan kekerasan. Yang aku tangkap kenapa wushu ini begitu menarik adalah ini tuh seperti gerakan-gerakan tarian gitu, gerakan-gerakan yang ya begitu powerful, tapi sepertinya koreografinya tuh menarik sekali gitu. Mungkin boleh bercerita tentang itu? Ya, jadi olahraga wushu itu memang sangat unik. Yang membuat dia menjadi sangat unik adalah dia bukan tentang hanya keras, tetapi dia memadukan kelembutan dan kekuatan. Ibarat filosofi yin yang, siang dan malam, wanita dan pria, keras dan lembut, pelan dan cepat, dan segala semua dualisme itu dipakai untuk menguasai elemen energi supaya bisa menghadapi tantangan alam. Oh wow, jadi juga penuh bisa dibilang filosofis lah ya, gerakan-gerakannya. Ini apa yang harus dicapai seseorang sampai akhirnya bisa belajar wushu? Karena kayaknya harus memahami dulu gitu ya bahwa ini bukan bela diri untuk menyakiti gitu ya. Jadi dalam kita belajar wushu ada banyak goals. Pertama untuk kesehatan, kedua untuk bela diri, untuk prestasi, dan untuk edukasi. Ada pepatah yang bilang kalau kamu mau bisa pukul orang, berlatih beberapa hari saja. Tapi kalau kamu mau medali, kamu perlu beberapa tahun. Tapi kalau kamu mau belajar ilmunya, kamu harus belajar seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Ini menarik ya. Gue jadinya ke remind gitu kalau misalnya
nonton film-film kungfu gitu ya, silat gitu ya. Seringkali itu kita diajarin sama filosofi-filosofi kehidupan kan, dianalogikannya ke sana gitu. Dan ternyata erat sekali kaitannya belajar seni bela diri itu dengan sejumlah filosofi mengarungi kehidupan ya Mas? Iya, jadi di dalam wushu itu kita diajarkan, kita itu lahir ke dunia, tempat panggung kita untuk menjadi sebuah aktor. Nah, aktor ini kita harus mengetahui tujuan kita apa. Dan tentunya kita harus belajar berbagai macam protokol. Misalkan dalam bela diri wushu sering ada begini, yang mungkin dikiranya adalah hanya memberi salam. Namaste. Ya, namaste, namo buddhaya, salam. Tapi kita ya di seluruh dunia juga paham. Di Amerika kita gini, dia tahu artinya permisi dan lain-lain. Dan ini udah ribuan tahun. Dan itu adalah salah satu jurus pertama wushu yang sebenarnya mengajarkan kita tentang memberi salam, menghormati, meminta maaf, dan memaafkan. Nah, jadi sebelum anak-anak diajarkan pedang, golok, pukul, tendang, dia harus belajar dulu nih protokol pertama sebelum memiliki senjata, harus bisa memberi salam, menghormati, meminta maaf, dan memaafkan. Kalau enggak, berbahaya kita mengajarkan orang pedang, golok, tidak diajarkan filosofi demikian. Jadi ya wushu itu harus konkret dan secara teori maupun praktek itu semua harus diajarkan. Jadi ini nggak melulu mengenai raganya aja gitu, jiwanya pun juga harus mempelajari gitu ya, harus ada ilmunya gitu ya. Karena berbahaya kalau kita mengajarkan senjata tajam, karena wushu kan berbeda dengan olahraga bela diri yang lain yang mungkin ada yang hanya fokus tangan, ada yang hanya fokus kaki, ada yang hanya fokus bantingan. Kalau wushu itu A sampai Z, pukulan, tendangan, lompatan, jatuhan, bantingan, cakaran, tusukan, tebasan, keroyokan, semuanya melempar senjata, semua ada. Dan itu perlu berlatih bukan hanya untuk menyakiti orang lain ujungnya nanti, tetapi untuk membela. Bukan menyakiti, bukan membunuh, tetapi menghidupkan anak-anak, menghidupkan manusia, hidup seutuh-utuhnya. Apa sebenarnya hidup itu? Karena perang itu bukan membunuh, tapi menghidupkan dan menjaga kehidupan. Menarik sekali. Berarti pada akhirnya wushu ketika kita pelajari itu tidak diterapkan melulu hanya untuk bela diri gitu ya, somehow ya? Betul, jadi ada banyak level, tentunya tergantung dari pragmatisme yang berlatih dan yang mengajar. Ada yang bilang, saya ingin pukul orang, saya ingin melawan bully, saya mau melampiaskan dendam, ya mungkin latihan hanya berapa hari. Ada yang bilang, saya mau medali level daerah atau nasional atau dunia, ya latihan bersekian tahun. Tapi ada yang saya mau menjadi seorang master wushu yang berlatih bukan karena pamrih medalinya atau pamrih nama besar, tapi saya mau mempelajari ilmu ini sebagai bentuk ilmu peradaban manusia yang memperlengkap mental, spiritual, raga, dan pikiran kita untuk membentuk generasi, menjadi generasi yang tidak tawuran, tidak sombong, mengharumkan nama bangsa, keluarga, dan menjaga diri dan semuanya. Benar. Kayak belajar seumur hidup tuh untuk bisa mengaplikasikan arti dari salam tadi ya. Apa tadi? Menghormati, memberikan maaf dan juga memaafkan gitu ya. Baru jurus pertama aja udah seumur hidup. Asli Mas. Benar. Karena saya juga maaf dan memaafkan biasanya setahun sekali lebaran aja Mas Yuki ya. Jadi kalau belajar wushu enggak, itu setiap hari. Setiap hari. Juga. Yang menarik adalah Padepokan. Tadi sebenarnya kita sempat bahas ya baru sedikit banget Mas Gogi juga ya pada saat off air juga, bahwa sebetulnya ada Padepokan di Bogor, namanya adalah Perguruan Harmoni, Padepokan Harmoni ya. Betul. Apa aktivitas yang ada di sana? Siapa saja yang boleh mempelajari wushu di sana? Padepokan ini kita bangun dengan tujuan anak-anak yang tentunya anak-anak yang sudah bisa diajak bicara usia 6 tahun, sudah mengerti kanan kiri sampai usia dewasa. Dan tentunya Padepokan ini adalah untuk prestasi, bela diri, kesehatan, budaya, dan edukasi. Dan sebelum sampai ke Padepokan itu juga mungkin Detikers yang
miss momen ini ya. Di tahun 2007 itulah momen pertama kalinya wakil dari Indonesia menjuarai turnamen wushu dunia. Dan Mas Gogi inilah orang yang mengharumkan nama bangsa saat itu. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan AI. Tepuk tangannya maaf artificial dulu. Bener, ya. Mas Gogi mungkin boleh cerita kayak way back, longer back than that gitu. Ketika awal mempelajari wushu itu siapa sebenarnya yang memperkenalkan dan apa dorongan Mas Gogi hingga mau serius belajar wushu? Baik, yang paling berjasa dalam edukasi saya di dunia wushu adalah ayah saya. Oke. Jadi beliau memperkenalkan saya dari saya kecil. Saya belajar wushu tradisional di Papua. Waktu itu papa saya. Di Papua? Ya, papa saya dulu karyawan Freeport angkatan pertama di Tembagapura. Baik. Dan tentunya jauh dari segala macam informasi kita di Papua ya. Iya. Dan saya belajar di situ. Lalu saya pindah ke Pulau Jawa tahun 93. Dan situ papa saya dikontak bahwa wushu secara resmi telah dipertandingkan di Indonesia. Dan akhirnya federasinya sudah terbentuk ya? Federasinya sudah terbentuk dan situ saya berlatih. Karena kan sudah lama tuh putus hubungan tentang wushu tradisional dan modern yang dibuat untuk keperluan kompetisi. Dan akhirnya situ saya belajar yang keperluan untuk kompetisi dengan pelatih-pelatih Tiongkok yang didatangkan ke Jakarta pada saat itu. Perjalanan panjang sekali, berliku, yang kalau diceritakan mungkin nggak selesai sekarang. Tapi ya pada akhirnya saya juga tidak menyangka kalau diri saya bisa mencapai sampai di level sini. Ya tentunya terlepas dari itu semua ya saya terima kasih kepada semua kawan, lawan, dan teman-teman, para senior, para guru yang telah menginspirasi kita semua untuk saling asih dan asuh, dan tentunya bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk segenap anak-anak Indonesia agar bisa terus mengasah diri dan membuktikan bahwa orang Indonesia itu bisa berprestasi di level dunia. Amin, tentunya. Biasa. Seru loh, ikut bangga. Gak ada kontribusi tapi bangga doang gak apa-apa ya Mas Gogi ya. Lah sama-sama Indonesia pastilah ada rasa bangganya gitu ya. Tapi sebetulnya aku jadi penasaran. Ini harusnya sebenarnya aku tanya dari tadi sih. Ada gak sih sebetulnya kriteria untuk orang yang mau mempelajari wushu? Atau sebetulnya is it for everyone gitu? Ya, jadi wushu itu tentunya kriterianya adalah harus orang yang pertama mau berlatih, mau sungguh-sungguh berlatih, punya rasa ingin tahu yang besar, rasa kritisme yang besar, sering bertanya pada diri sendiri dan sering mencari jawaban di luar. Orang yang tahan sakit, orang yang tahan lelah, orang yang tekun, konsisten, karena wushu ini dalam latihannya memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Tidak bisa instan tiba-tiba hebat, instan tiba-tiba langsung kayak bisa di film-film. Langsung di film-film. Kok Gen Z gak bisa dong nih Mas? Sukanya instan soalnya. Bener. Sebenarnya sih Gen Z ataupun generasi yang lama sama saja sih, karena yang generasi zaman dulu belajar wushu juga mati-matian. Sekarang pun sama juga sih mati-matian. Jadi terlepas dari stigma Gen Z, justru zaman sekarang Gen Z itu lebih kritis mereka. Mereka udah bisa lihat YouTube ya. Saya aja zaman dulu namanya YouTube kan berharga banget ya. Udah langganan dulu lihat video, wah di luar negeri begini. Kalau zaman sekarang mereka udah tahu semua tuh. Cepet mereka belajarnya. Apa materi yang kita sampaikan mereka langsung mengerti. Nggak banyak perlu kita filosofikal, mereka sedikit disinggung saja langsung mereka sudah Google sendiri. Jadi cepet sih anak-anak sekarang. Karena aku melihatnya terutama juga dari Mas Gogi juga kayaknya harus zen gitu, harus tenang dulu. Sementara aku orangnya kayak dar, aku ingin menggunakan tombak, pedang dan golok itu gitu. Bisa nggak ya aku belajar wushu ya? Ya justru dari anak-anak yang mungkin sedikit autism atau anak yang hyperaktif, anak yang mungkin terlalu banyak informasi yang salah karena di dunia internet yang begitu luas, anak-anak yang kurang olahraga, anak-anak yang sangat memerlukan energi. Nah justru itu wushu menjadi salah satu jalan keluar yang sangat bagus, karena untuk tenang itu memerlukan guru yang membimbing minimal seminggu sekali untuk dia bisa olahraga rutin. Jadi kebutuhan psikis dan fisik itu penting sekali zaman sekarang, bukan kebutuhan hanya
memberikan sandang pangan dan papan saja. Betul. Iya, betul. Ya, tapi keperluan ragawi, batin, pikiran, jawaban filosofis, sehingga kalau dia dibully atau dia menempatkan diri dia sebagai aktor di sekolah tuh, kenapa saya kok paling bawah terus, kenapa saya gimana, dengan wushu dia bisa mendapatkan jawaban-jawaban untuk menerima dirinya tapi memperbaikinya, berteman tapi bersaing tapi tidak bermusuhan, memiliki daya kompetitif, kreatif, inovatif, inisiatif, positif, dan seterusnya. Jadi wushu bisa dipakai untuk banyak pendekatan dalam mengarungi kehidupan ya. Betul tadi sama Mas. Bisa jadi salah satu outlet juga untuk orang kayak aku ya, yang ya aku kalau emosi makan seblak soalnya. Jadi belajar Bukan wushu. olahraga, bukan cari outlet yang positif ya. Justru makannya seblak gitu ya. Sama piring-piringnya Makin Kak, dadar. jangan salah. Au. Takut. Tapi ini yang menarik bahwa sebetulnya ini balik lagi juga ke Padepokan yang dibina sama Mas Gogi juga. Di situ melahirkan adik-adik teman-teman yang baru belajar wushu sampai juga yang ikut menuai prestasi untuk Indonesia. Termasuk salah satunya ini yang kita dapat spill adalah Edgar Xavier yang juga menyumbang emas di SEA Games 2023 lalu. Betul. Boleh bercerita Mas mengenai perjalanan ini, karena pasti tentunya ya ini satu hasil yang membanggakan, tapi pasti prosesnya lumayan juga ya Mas ya. Iya. Jadi menurut saya ada banyak juga yang sudah meraih level dunia. Tapi memang kalau namanya sudah prestasi, itu tentu ditentukan oleh minat, tekad orang tua, dan bakat dari anak itu. Dan di Indonesia banyak sekali bakat-bakat yang ada, yang kalau dengan habitat yang tepat, tekad minatnya akan tumbuh. Dengan orang tua yang fokus, anaknya bisa menjadi spesial. Dan Edgar adalah satu yang paling spesial. Dan dia menjadi salah satu tonggak sejarah dalam prestasi wushu Indonesia. Dan tentunya prosesnya panjang sekali hingga dia sampai di level sini. Dan tentu harapannya bukan hanya sampai di Edgar, tetapi di sistem bagaimana menciptakan Edgar selanjutnya. Bagaimana Edgar juga nanti akan menjadi seorang pelatih yang akan melahirkan juga Edgar yang mungkin double lebih hebat. Yes, of course. Dan mungkin Edgarnya bukan dikali 2 tapi dikali 100 orang. Amin. Itu menjadi PR kita semua, kerja kita, bagaimana apa yang harus kita sempurnakan. Jadi kalau saya lihat ini semua bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang sistem yang kita harus sempurnakan terus. Dan tentunya Edgar menjadi salah satu pelengkap sistem itu nanti ke depannya. Dia akan menjadi salah satu master dan guru besar di Jakarta maupun Indonesia yang akan melanjutkan. Wow, Amin. wow, biar ini ya menjamin keberlanjutan tadi, Mas Gogi ya. Dan juga kalau mungkin bisa otokritik terhadap apa yang saat ini sedang dibangun gitu sama wushu di Indonesia, apa yang bisa disampaikan Mas? Tentunya ada yang ada yang di on air, ada yang off the record. Ada yang jawaban broadcast, ada yang jawaban tidak layak tayang ya. yang layak broadcast Mas. Boleh. Ya tentunya kita memang semua pasti memerlukan kritik, memerlukan masukan. Tentu. Nah, tapi saya lihat jasa dan keberhasilan wushu Indonesia sudah bagus sekali. Tapi tentu selalu ada ruang untuk kita kritik dan selalu ada ruang untuk kita introspeksi dan sempurnakan. Dan ya saya harapkan pelatih-pelatih lain dari Sabang sampai Merauke, tentunya bukan cuma saya sendiri, bukan saya sendiri yang paling hebat, bukan. Saya hanya memang orang yang pertama, tapi ada orang lain yang kedua, ketiga, keempat yang juga nggak kalah hebatnya, dan mereka di Jakarta, pun Surabaya, di Solo, ataupun di Jogja, ataupun di Medan yang juga bisa tidak kalah hebatnya menelurkan Edgar yang baru, ataupun nama yang baru, siapapun itu, tapi yang jelas untuk NKRI dan untuk menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang, karena mereka itu saya lihat bagaimanapun juga sangat ke-distract dengan handphone, dengan sosial. Sangat tidak wushu ya Mas ya? Sangat membuang energi yang berlebih untuk hal-hal yang tidak esensial. Yang Mas Gogi di sini, aku tertamparnya di sini ya. Ilmu apa itu tadi ya Mas ya? Yang akhirnya orang tuanya juga kasihan gitu. Dan kita akan membantu keluarga, bukan hanya membantu
pengurus, tapi kita sebenarnya menyelesaikan masalah-masalah keluarga, menjadi seorang solusif ya untuk semuanya. Baik. Jadi kita harapkan akan ada banyak sekali gogi-gogi baru yang hadir di Indonesia, Edgar baru begitu Mas ya. Sehingga wushu di Indonesia bisa terus sampai nanti Indonesia 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun tetap ada dan mendunia. Betul, gitu ya. menarik sekali karena memang juga ini secara filosofis deep banget, tadi udah sempat dibahas juga, dan sebetulnya juga mempersatukan tidak hanya martial artnya aja, tapi juga unsur-unsur filosofis yang memang begitu dalam gitu kita pahami juga. Menarik sekali Mas Gogi, terima kasih waktunya. Iya. Tapi kayaknya nggak lengkap deh kalau kita nggak belajar dikit teknik wushu tuh apa sih yang bisa dipelajari sama kita? Tadi yang, Mas udah yang possible gitu Mas. Yang possible ya. Selain gitu ya. Soalnya kita pengen juga kayak Mas Gogi yang duduknya sangat demure, mindful, and cute sih. Very cute sih. Apa Mas yang bisa dipraktikin ke kita? Oke. Kalau tadi jurus pertama udah di sini ya. Nah, lalu sebenarnya sebelum ini ada jurusnya lagi. Apa? Yaitu berdiri siap, yang disebut warrior pose. Warrior pose. Itu gimana tuh? Harus Ya. tegap gitu ya? Ya, sebenarnya sebut dengan tegap itu seperti angka 1 lurus, yaitu kita meluruskan pikiran kita, itikat kita, niat kita, badan kita, yang dimana di tentara, satpam, polisi, di Afrika, dimanapun juga berlari, warrior pose, satu lurus titik kan. Satu titik di bumi, satu titik di langit, satu titik pandangan ke depan, diam tapi mendengar segalanya, melihat lurus ke depan tapi melihat segalanya, diam tapi memahami segalanya. Itu salah satu kunci sukses sebelum kita mengambil langkah pertama, yang dimana langkah pertama harus betul-betul sempurna agar langkah kedua dan ketiganya semakin terbangun makin cepat. Jadi dari filosofis itu juga dari jurus-jurusnya, mungkin kalau sekarang kita nggak bisa secara fisik gerak, tapi secara teoritis bisa diaplikasikan lagi ke karir-karir bidang lain. Dari keheningan menghasilkan ledakan yang dahsyat. Baik. Wow, ini baru satu warrior pose aja mindful banget ya. Pernahkah Anda berdiri tegak, kaki di bumi dan kepala di langit, mata ke depan namun melihat semua? Satu Belum garis pernah lurus kan? ya. Mahal ini ilmu. Mahal banget guys. Dan it's very hard to Baru do ya. satu loh. Jadi kayak benar mindful Semuanya. mindful banget Iya, ya. iya. Ini belum sampai ke sini loh kita. Gerakan-gerakan yang lain juga. Ini menarik banget. Seru banget. Ini Mas Gogi, sangat terima kasih. tendensius buat orang-orang kayak kita ya yang Nah, yang nggak bisa diam. kebanyakan gula. Iya. Nggak boleh kebanyakan gula. Nggak itu boleh betul, kebanyakan itu betul. gula. Iya. Boleh. Tidak disarankan memang ya. Tidak Mau dari disarankan. Federasi Dokter sampai Master Wushu juga Betul. nggak boleh itu. Ya, dan saya- Mudah-mudahan kita semua bisa jadi kungfu ya, masternya Master. dari setiap apapun pekerjaan yang kita lakoni. Begitu juga buat Mas Gogi. Iya, betul. Mas Gogi, betul. terima kasih banyak Terima kasih, Mas sudah Gogi. memberikan ilmu yang luar biasa sama Sama-sama. kita. Nggak kebayang kalau misalnya mau ke gerakan-gerakan lain, kayaknya kita harus masih panjang perjalanan Ini kita. aja udah Kak. tertekan ya. Betul. Cukup tertekan. Di depan ini loh gold medal loh. Masternya ya. Merasa bersalah aja kayaknya. Iya lagi. Oh, mind reader juga. Jago ya. Enggak. Ternyata benar Wushu tuh menguasai banyak sekali aspek kehidupan, termasuk juga membaca isi pikiran orang. Dari gerak-gerik kita. Dari ya. gerak-gerik. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Oke, Gogi. Terima kasih. Sukses selalu untuk Mas Gogi Nebulana dan juga Padepokannya, dan juga tentunya untuk Wushu Indonesia. Iya. Kita nantikan gebrakan-gebrakan lainnya untuk Wushu Indonesia ya. Dan ini